harus dikenali. Jadi kenapa menjadi sebuah kebutuhan? Karena kan Rasul juga pernah bersabda bahwa man aropa nafsahu faqad aropa robahu, itu dalam diskusi gitu, kalau salah. Siapa yang mengenali dirinya maka akan mengenali Tuhannya. Dalam konteks torikot dan kita di kebiologian atau meditasi dan secara teknisnya, meditasi itu sendiri isinya zikir, kategorinya hobi ya yang dipakai, ya. Ya kalau meditasi pakai zikir jahar, ya nggak konsen juga. Oh ilaha illallah atau hese ini. Makanya yang digunakan zikir hobi, karena kan Rasul juga mengajarkan dua zikir. Yang satu zikir jaharnya kepada Sayyidina Ali, yang satu zikir hofinya kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, terus apa lagi konteksnya setelah mendalami zikir ketemu bisa mengangkat derajat, dan zikir itu menurut saya menjadi sebuah pokok kepentingan. Kalau kita dilihat dari pranata agama aja lah. Pranata agama kan ada 4, ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, kalau salah satunya tidak didalami dan mendalami mempelajari syariat, torekat, hakikat, ma'rifat itu tidak usah nanti saya mau belajar torekatnya setelah tua. Yang mending kalau sampai tua. Kalau masih muda ulah isdat gimana? Ya kan? Akhirnya nggak belajar juga. Jadi ya harus berbarengan. Harus barengan ketika kita mempelajari torekat, kita jangan melupakan syariat. Karena sholat syariat dengan sholat torekat itu beda. Ya, sholatnya hakikat juga beda. Makanya ada klasifikasi gitu. Kalau kata pendapatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada ini sholat juga, ada sholat syariat, sholat torekat, sholat hakikat. Puasa juga sama. Ada puasa syariat, puasa torekat, puasa hakikat. Puasa syariatnya ya puasa awam itu, puasa torekat ya puasa yang khusus sampai fisiknya juga semua keinginannya juga berpuasa. Gitu. Hal yang puasa hakikat itu kan di mana saja, sedang apa saja, hakikatnya dia sedang berpuasa. Menahan hawa nafsu itu kan yang paling berat. Ya, kalau puasa tidak makan tidak minum, nah TK juga bisa. Apakah kita mau seperti kelas itu? Kan tidak masuk nominasi. Ya, akhirnya si zikir itu akan membawa setiap manusia yang melakukan secara khusyuk itu sampai ke level rasa seperti itu ya. Semuanya itu mau puasa aja gitu. Dan harus dikenali, harus dikenali. Jadi kenapa menjadi sebuah kebutuhan? Karena kan Rasul juga pernah bersabda bahwa man aropa nafsahu faqad aropa robahu, itu dalam diskusi gitu, kalau salah. Siapa yang mengenali dirinya maka akan mengenali Tuhannya. Nah, dalam proses pengenalan diri itu kan berbagai macam disiplin keilmuan. Ada yang mengenali diri itu dari keilmuan kimia, ada yang satu orang lagi mendalami diri itu sampai bisa nyungsi diri nyuai badan mapai rasa neangan kuring nuancik dina diri gitu. Sunda, bahasa Lampungnya nggak paham ya. Mohon maaf ya kalau orang Lampung. Langsung roaming ada ini. Ya. Translate baca di sini. Mendalami diri itu tidak hanya dengan satu satu jenis keilmuan, berbagai macam keilmuan banyak. Ada ini pendalaman, makanya ketika kita mendalami diri ini versi kebatinan kejawen itu kan versinya kayak begini, kayak memahami 4 kalimat pancar aja kan beda-beda. Iya. Tapi kan akhirnya endingnya sama ke sana. Gitu ya, endingnya sama. Ini 4 kalimat pancar versi ini, 4 kalimat pancar versi ini. Sama, tidak ada yang salah, karena ketika kita masih menyalahkan kepada pendapat orang lain berarti kita belum bersatu. Iya. Ya, kalau kita sudah mencapai tingkatan embodied itu, sudah menyatu dan menjadi ketara, semuanya juga sama. Beda sudut pandang awal aja sebetulnya. Yang sering diungkapkan itu seperti orang yang mendaki gunung. Ya, mendaki gunung itu kan tidak perlu dalam satu trek. Ya, ada yang pakai naik sampai ke puncak itu melalui jalur pendakian. Ada yang melalui jalurnya tukang
ngambil rumput, tukangnya gitu, ada yang tukang klimbing gitu kan, ada yang dari tukang ngambil kayu bakar, itu pasti beda jalur. Ada yang ngikutin alurnya apa tuh sungai sampai ke pucuk. Jadi jangan kita merasa udah di atas terus kita merasa benar sendiri. Iya. Nggak benar itu, belum kenal karena sampai ketemu ini dari aliran ini ada ini sampai di pemahaman ketuhanan pasti sama. Tinggal kita memilih yang paling cocok dengan kita itu yang mana, gitu. Itu kan bebas. Artinya ini bisa dijadikan parameter bahwa ketika rasanya masih begitu, persepsi itu masih merasa paling tinggi atau menyalahkan yang lain, berarti belum ya? Belum bulat gitu ya. Belum bulat. Masih ada yang penyok gitu ya. Penyok. Karena kalau sudah bulat itu semuanya iya. Iya. Semuanya iya. Ya bisa seperti itu. Mungkin pemahaman nih versi ini. Oke, iya sama.